Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihil mayamin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina tuqaddimu minas solihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Filsafat Falsafatuna. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Falsafatuna, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Filsafat Falsafatuna. Li ridhaillahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وعلى بيته وجميع أصحابه الكرام. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة الإمام السيد محمد باقر الصدر rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa li walidi wal masyayikhihi. Sya'alillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Sampai halaman 103 bawah sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa nafudu dan kritik hadzal burhanu, dari bukti ini, bisuratin, gambaran, kamilatin, yang lengkap,
Ya tatolab mengharuskan minna kami an nasroha menjelaskan al-qaidata prinsip allati yang koma melandasi ala asasiha menjadi dasarnya wa nu'ti serta memberikan idhohan klarifikasi an hakikatin nafsi realitas jiwa wa basatotiha dan kesederhanaannya. Wahada namun ini malayat tasiu tidak ada cukup ruang lahu untuk majaluna diskusi kami al-ana sekarang walakin tetapi yajibu kami harus an-nusyiru menunjukkan ini dar bapak kan presiden dar kamu lebu YouTube bawanter saya jelaskan dulu satu garis ini, silakan dibuka. Kita pada saat ini ya pertemuan ini membicarakan empirisisme versus rasionalisme. Ya. Itu ada makalahnya seorang filosof ya, itu quotes. Everyone is orthodox to himself. Apa kalau bahasa Jawanya apa sih? Nah itu kalau terjemah kita dalam bahasa Indonesia, setiap orang menganggap benar dirinya sendiri. Bahasanya orang badas ya, untuk kudul ya. Ya. Jadi orang itu kalau dinasihati mesti sulit.
Ya, jenengan harus paham itu. Punya anak, punya tetangga, saudara, kalau dikasih tahu kan mesti sulit. Karena everyone is orthodox to himself. Orang itu selalu menganggap keyakinan, ya, nilai dan pendapatnya sendiri yang benar, wajar dan mutlak. Ya. Jadi nanti kalau ada orang kok diskusi sulit, sulit, ingat kata-kata ini karena sudah dipelajari oleh filosof terdahulu. Dua murid kok angel dikandani, ya jangan sedih hati, karena everyone is orthodox to himself. Sakarpe dhewe itu sudah wajar. Nah, di tengah kehidupan kita selalu kita temukan orang yang memiliki karakter merasa paling benar, paling patut diikuti, meskipun seringkali ya setelah diuji salah. Jadi jangan heran nanti di tengah-tengah kita, tengah-tengah masyarakat, wis pokoke lek gak manut aku lah, pokoke. Dan pokoknya itu sering gak muncul begitu. Makanya kita nggak usah heran kalau diskusi atau menyampaikan apapun pada orang lain dan sulit diterima. Ya beruntunglah Bapak Ibu bisa belajar filsafat walaupun dalam pengajian. Ya, tidak perlu kuliah sampai nang Eropa, nang Amerika. Ya, transfer ilmunya gratis di sini. Kalau ciangelan berarti ya memang everyone is orthodox to himself, itu bener. Ya. Kemudian everyone is paradox to himself. Ngerti paradox toh? Raine karo atine ora padha iku jenenge paradoks. Ya, antara wajahnya, ungkapan lahirnya dan batinnya tidak sama. Setiap orang paradok terhadap dirinya sendiri. Apa yang dianggap lurus dan benar oleh seseorang sangat bergantung pada latar belakang dan pengalaman hidupnya sendiri. Kalau Bapak Ibu pengen diikuti oleh anaknya, cucunya, kalau melarang pada anak cucunya, ya jangan melakukan. Contoh terkecil, saya nasihati anak kecil, kamu jangan terlalu banyak makan cilok ya, makan pentol yang ini lo, dengerin tuh Pak Yai ngomong. Mama sendiri juga makan cilok gitu kok ngomongin aku lah. Kamu yang rajin ibadah ya, sholat subuh ya. Bapak anaknya gak tahu sholat subuh, tiba-tiba nasihati cucunya suruh sholat subuh. Itulah paradok ya. Jadi menggambarkan kecenderungan ego atau dogmatis, di mana seseorang menutup mata terhadap sudut pandang yang berbeda. Kalau orang lain berbeda, jangan disesatkan, jangan dikafirkan, ya, karena itu memang sudut pandang yang berbeda. Di ibadah pun sama. Ulama itu sudah tahu yang dilakukan oleh Nabi dalam beribadah. Ya, Nabi juga membaca Fatihah plus basmalah, juga tidak membaca basmalah ketika sholat. Itu pun sampai hari ini kan jadi perdebatan. Kalau kamu mau ikut aku, berarti kamu harus baca basmalah. Yang satu, kalau kamu mau ikut aku, enggak usah baca basmalah. Padahal di dalam kitab kita ilmunya orang alim kan sama-sama dilakukan oleh Nabi. Kalau mau ikut aku, sholat subuh enggak usah kunut. Kalau ikut aku sholat subuh harus kunut. Ini kan paradok. Nabi melakukan dua-duanya, giliran ikut dia melarang sholat subuh pakai kunut, giliran ikut dia kalau nggak pakai kunut dianggap tidak kelompoknya. Nah ini kan namanya paradok. Kitabnya sudah jelas. Akhirnya jadi branding satu organisasi tertentu. Akhirnya kalau semuanya harus ikut, ya. Dan mereka memberikan klaim-klaim bahwa apa yang dia lakukan itu yang paling benar. Ya, berikutnya ini. Whenever law ends, tyranny begins.
ya. Ini di keluarga, di masyarakat, sampai di satu negara pun ini pasti akan terjadi. Whenever di mana law, hukum ends, berakhir, di mana hukum berakhir, ya, tyranny begins. Di sanalah penindasan dimulai, ya. Nah, ini kita bicara empirisisme dan rasionalisme. Hukum memberikan batas yang jelas untuk mencegah penguasa, ya, atau seseorang berbuat sewenang-wenang atau semena-mena. Di keluarga ya ada hukum walaupun tidak tercatat, ya. Kalau satu negara ya ada hukum yang tercatat, namanya hukum positif. Jika hukum tidak ditegakkan, kekuasaan akan bergeser menjadi penindasan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau yang berkuasa, kalau yang punya masalah orang kecil, sehari aja sudah ketemu masalahnya, ya. Makanya ini ingat, karena ini kata-kata filosof, ini quotes, ini makalah. Nih, dengerin nih. Kalau bapak ibu miskin, jangan memiliki permasalahan hukum dengan orang kaya, pasti kalah. Stop, kalah, pikirin dewi. Ora iso tuku sesuatu di sana, pasti kalah. Kowe kok melarat, iku sepuh, alah, dilaporno polisi langsung tebal. Kalau kamu miskin, jangan melawan orang kaya. Ini sudah diteliti oleh filosof, ya. Kalau bapak ibu cuman kaya, ya, punya permasalahan hukum dengan penguasa, pasti kalah. Karena yang berkuasa mereka. Aparatnya itu manut pada penguasa, ini pada penguasa, tunduk penguasa. Makanya pikir dulu kalau punya masalah, jangan bodoh. Yang saya lawan siapa ini? Uang nggak punya, mau melawan. Ya. Kalau penguasa kecil, jangan memiliki permasalahan hukum dengan penguasa besar. Lek lurah ya jangan melawan bupati, jangan melawan gubernur ke atas. Pokoknya di bawah itu jangan melawan ke atas, karena yang ngangkat, yang ngasih SK itu yang di atas, bukan yang di bawah ngasih SK. Paham? Sing ngangkat kepala sekolah itu kepala dinas. Wis ngerti lah sing ngekei SK wong iku ya aja melawan, pasti dibatalkan SK-nya. Gitu loh. Masa ngomongin ini kudu ngaji filsafat. Ya kan? Ya makanya kalau kamu mahasiswa jangan melawan dosenmu, mau jadi mahasiswa. Sebenarnya dosenmu kudu manut. Tapi gak manut paling ya konsekuensinya nilai C. Terus gak lulus. Nah, ini sudah whenever law ends, tyranny begins. Yeah. Jadi itu ungkapan filosof seperti John Locke, ya, John Locke itu. Nah, di Wisdom of Empiricism ini ada sosok yang bernama John Locke, ya. John Locke ini punya bapak ya namanya John Locke. John Locke bin John Locke, ya. Beliau lahir di Inggris 12 Agustus 1632, ya, wafat 28 Oktober 1704. Usianya 72 tahun. Nah, alma maternya dia adalah Oxford University. Sampai apa alma mater itu? Iki lho Oxford. Ya. Jadi ini orang-orang pinter dari perguruan tinggi yang hebat. Ya. Kemudian ada Francis Bacon. Ini lahir 22 Januari 1561, wafat 09 April 1626. Ini 65 tahun usianya. Ini alma maternya Cambridge University, London, Inggris. Sekarang kan ngetren tuh sekolah-sekolah itu kurikulumnya ambil Cambridge, nggak percaya mbak menteri nih ambil Cambridge.
Sebelah kita ini Cambridge loh, itu yang sebelah kita di tengah kebun itu. Loh iya, itu Cambridge itu kurikulumnya. Ambil kurikulum dari Inggris untuk pendidikan SMP, SMA, bahkan SD-nya. Ngerti Cambridge? Jadi semua corak pendidikannya itu ngikuti kurikulum di sana, walaupun tempatnya di desa ya. Loh kita ngaji nih kan pakai kurikulum Cambridge loh. Ngaji nih. Dan pinter itu ya kurikulum itu. Jadi banyak sekarang sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA itu kurikulumnya ngambil kurikulum dari luar, itu berbayar. Orang kok terus mencantumkan bendera Cambridge University nggak bayar, gak ono. Mau tahlilan tuh oleh berkat gak bayar, itu di sini itu bayar. Makanya sekolahnya mahal karena standarnya sudah internasional. Ya. Kemudian itu ada George Berkeley, itu kurang itu tulisannya George Berkeley, tulisnya George Berkeley ya. Ditambahi O itu George Berkeley. Ini dari beliau ini dari Dissat Castle, Irlandia ya. Lahir 12 Maret 1685, wafat 14 Januari 1753. Usianya 67 tahun. Alma maternya Trinity College Dublin, Irlandia. Nah, ini orang-orang hebat ini ya. Kemudian ada David Hume, yang sering dikutip di kitab ini. Orang-orang ini yang sering dikutip. Ini Edinburgh. Dulu saya ingin cari beasiswa ke Edinburgh, sulit sekali. Ingin kuliah di Edinburgh, Skotlandia ya. Beliau lahir 7 Mei 1711 ya, wafat 25 Agustus 1775. Ini usia 65 tahun. Alma maternya beliau ini Edinburgh University. Nah, jadi ini pemikir-pemikir hebat. Nah, orang-orang ini mempunyai pemikiran yang hebat. Pernah nggak kepikiran seperti mikirnya orang-orang ini? Ya. Ini ada ungkapan seperti yang disampaikan John Locke dan kawan-kawan ini. Ini pemikir hebat. No man's knowledge here can go beyond his experience. No man utawi ora ana wong-wongan knowledge kang duweni pengetahuan iya ana ing kene can go beyond kang ora iso nglewati his experience, pengalamane dhewe. Jadi apa gak bisa bahasa Inggris di mana pesantren gitu kan? Ya bisa toh. Kita balik bahasa pesantren di mana bahasa Inggris. Jadi no man's can knowledge here can go beyond ya. Jadi ingat ini makalahnya, no man's knowledge here can go beyond his experience. Jadi pengetahuan seseorang tidak bisa melampaui pengalamannya. Saman bodoh itu mergo gak tahu belajar. Dilahirkan oleh ibunya itu keadaan cerdas, tapi karena nggak pernah belajar maka bodoh. Harus sadar. Makanya kalau orang tua ingin anaknya pintar, didorong belajar. Sekolah, carikan sekolah yang berkualitas ya. Karena apa? Sudah diteliti oleh filosof, kepandaian seseorang dipengaruhi pengalaman hidupnya. Karena apa? Karena sekolah, karena berguru kepada orang lain, karena membaca, atau karena ngaji seperti ini. Bapak Ibu apa tahu ungkapan ini gak ngaji? Kalau nggak ngaji begini kan paling faslun utawi kula fasal. Kitabut thaharati utawi ku kitab suci. Sikit biyen ya ngono kuwi fikih iku. Ya rada ningkat gitu loh ngajinya ya. Iya. Dari sekolah, makanya di kuliah no ben pinter ya, S1, S2, kemudian berguru kepada orang lain
Jangan puas hanya di bangku kuliah, membaca buku. Buku segitu aja saya belum puas. Saya baca buku itu sejarahnya orang Arab itu sampai 10 jilid, satu bukunya itu 500 halaman. Wow, cewek Arab itu gimana sih sejarahnya Arab? Kita baca, oh ternyata orang Arab itu kalau dari sudut pandang kitab Taurat itu seperti ini. Kalau orang Arab dari sudut pandang Injil itu seperti ini, orang Arab dari sudut pandang Al-Quran itu seperti ini. Ternyata seperti, contohnya kalau kita belajar sejarah Arab, ketika kita baca rujukannya Taurat, itu ternyata yang dimaksud Arab ya Arab Badui itu. Wangel, brekele, dikandani wis gak gelem manggon tetap, senangannya kan nomaden, pindah-pindah, berburu di sana, habis berburu ke sana. Kalau bercocok tanam tidak mau di satu tempat, ini habis buah-buahnya pindah ke sana, ke tempat lain, gak gelem nandur. Nah itu kan orang-orang Arab. Saya baca sampai berkali-kali sejarah bulan-bulan kenapa diharamkan, kenapa dimuliakan, itu ternyata pengaruh dari tradisi sebelum ada Islam datang. Nah, bicara Arab contohnya, Arab sebelum Islam datang atau setelah Islam datang itu juga berbeda. Bicara orang Jawa sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka itu berbeda. Nah, apa yang ada di kepala manusia semua berasal dari pengalaman hidupnya. Kita semua itu dari pengalaman hidup. Pengetahuan manusia terbatas oleh pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Nah, saya jelaskan ya. John Locke ini mengkritiki filsafat rasionalisme atau rasional yang berpendapat bahwa ide bawaan itu tidak ada. Padahal kemarin yang rasional itu kan karena ada ide bawaan. Ini berdebat antara filosof empirisisme dan rasionalisme. Jadi ide bawaan tidak ada, kata John Locke. Kalau memang ada ide bawaan berarti tidak ada anak yang terlahir idiot. Ya. Kalau ide bawaan itu ada, tidak perlu belajar, nanti pasti pinter sendiri. Ya, kalau ada ide bawaan, ini perdebatan antara rasionalisme dan empirisisme. Buktinya tidak ada orang yang mampu menguasai semua ilmu pengetahuan. Buktinya seorang nabi dalam menerima wahyu masih butuh perantara namanya malaikat. Nah, dari pemikiran empirisisme ini ya, mempengaruhi perkembangan sains di barat ya. Francis Bacon mengatakan pemikiran empirisisme ini mempengaruhi perkembangan sains di barat. Sekarang teknologi yang luar biasa kita nikmati ini berkembangnya dari barat, tidak dari timur. Kalau dari Jawa apa? Ada orang Kunjang itu satu luar biasa menemukan 5G. 5G itu karyanya orang Kunjang, bukan karya orang barat. Gak ngerti lah itu yang 5G itu tonggone dewi ini. Nah, ini dipengaruhi oleh perkembangan cara berpikir. Semua itu dipengaruhi cara berpikir. Premisnya, semua pengetahuan datang dari pengalaman, ya. Akal tidak melahirkan pengalaman dari dirinya sendiri. Nah, pada mulanya pikiran manusia serupa dengan secarik kertas putih tanpa tulisan. Orang Romawi, orang Yunani menyebutnya tabula rasa. Apa sih tabula itu? Tabula itu dari bahasa Romawi ya.
Juga bahasanya orang Yunani tabula. Tabula itu ditransfer atau diterjemah dalam bahasa Inggris namanya tablets. Ya. Terus berinovasi menjadi tabs yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu itu namanya tabula, tabs. Tabula itu di zaman Romawi lempengan putih yang terbuat dari lilin untuk menulis. Ya, untuk menulis. Setelah nulis selesai, belajar selesai itu dihapus lilinnya, terus untuk nulis lagi. Nah, masa kecil saya pertama masuk sekolah SD itu belum punya buku, diberi sangu oleh mbah saya, nenek saya itu membawa yang namanya apa? Sabak. Nah, sabak alat tulisnya apa? Sabak. Gak ngerti lah, gak kelahiran tua ini. Ya, sabak itu punya alat untuk menulisnya namanya grips. Bukan Gerakan Indonesia Raya, itu bukan grips. Grips itu alat tulisnya namanya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang belum ada kertas. Saya baru SD kelas 2 dapat pembagian buku gratis kertas, dalamnya itu kayak apa ya, nggak putih nggak anus, pokoknya ini sampulnya itu biru tipis, kalau kena air belobor ya. Produksinya pabrik kertas Leces Probolinggo ya, masih ada itu pabriknya tapi sudah nggak produksi. Bahan kertasnya dari damen alias jerami. Iya, kalau kamu sudah enak, Sinar Dunia, Sidu. Nah, sekarang ya jadi tablet itu. Tablet berkembang menjadi smartphone. Rasa itu artinya tidak ada apa-apa. Jadi bersih suci, kertas putih tanpa coretan, tanpa tulisan. Dalam bahasa Romawinya namanya tabula rasa. Ini bukan bahasa Indonesia loh, ini kebetulan aja rasa itu bahasa Indonesia, ini tabula rasa. HP itu kalau nggak dinyalakan ya nggak ada isinya, itulah namanya tabs ya, singkatan dari tabula. Terus menjadi bahasa Inggrisnya menjadi tablets, bukan tablet, itu tablet obat itu beli satu tablet ya. Jadi tidak ada ide bawaan. Nah, pengetahuan manusia terbatas oleh pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Bapak Ibu kalau nggak pernah ke Jakarta, tahu nggak jalan-jalan di Jakarta? Ya nggak tahu. Saya kasih alamat aja ya paling kesasar-sasar. Wong ngikuti Google Map aja sampai dilewatin kubur-kuburan. Ya. Dan begitu, ini karena pengalaman beda. Sopir yang pengalaman nggak pernah bertanya-tanya mana ininya, sudah pengalaman ya, didapat dari pengalaman hidupnya. Kalau nggak bisa matematika dikasih kalkulator, bisa nggak ngoperasikan kalkulator? Ya nggak bisa, karena nggak bisa matematika, nggak punya pengalaman matematika, hitung-hitungan nggak punya. Jadi jika ide-ide bawaan itu ada, kata John Locke, maka orang-orang idiot dan anak-anak seharusnya sadar dengan kebenaran-kebenaran universal. Kalau ada ide bawaan, Quran itu sudah jelas diturunkan oleh Allah kepada Nabi, itu dari Allah, gak perlu berdebat. Kenyataannya kan karena otak manusia tidak langsung ada isinya, aplikasi di dalam gak ada. Akal ini hanya alat saja ya, akal itu hanya alat saja. Ya. Sampai sini bisa diterima cara berpikir empirisisme ini. Makanya kalau orang Jawa, kalau kamu ngeluyurnya kurang jauh, jangan gaya-gaya, karena kalau kurang main itu ya kuper namanya, kurang pergaulan. Ngopine kurang adoh, kurang kental bagian, masih tetap pengalaman yang mainnya jauh.
Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Awalan pertama, ila anna hadzal burhana, ya, bukti ini, ya, burhan itu bukti. Idza amkana, jika seseorang amkana memungkinkan, qabulahu menerima, atau idza amkana jika seseorang qabulahu bisa menerima, fahuwa maka la yaqdi tidak sepenuhnya meniadakan atau membatalkan ala nadhariyatil afkari, teori ide, al fitriyati bawaan lahir, tamaman sepenuhnya, li'annahu karena bukti atau burhan innama li'annahu karena bukti itu innama hanya yudallilu mendemonstrasikan ala adami kekurangan wujudin kasirotin serpihan-serpihan minal idrokati pengetahuan bil fatroti bawaan sejak lahir wala yubarhinu tetapi tidak membuktikan ala bahwa ala anna nafsa bahwa jiwa la tamliku tidak memiliki bi fatratiha secara alami syai'an sesuatu mahdudan yang terbatas minat tasawurati konsepsi yattafaku yang sesuai ma'a dengan wahdatiha kesatuan entitas wabasatotiha dan kesederhanaannya wa tatawalladu
mengakibatkan terlepas anhu dari iddata sejumlah ukhra yang lain minat tasawurati konsepsi bisurati gambaran mustaqallatin yang diterima anil khisi oleh indera. Ya, saya jelaskan. Itu ada problem statement, masalah statement itu mesti apa yang dia sampaikan diucapkan, ya. Itu ada general problem, ya, problem umum, ya, problem umum. Latar belakang dan histori keluarga sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, ya, problem umum. Problem satu, pendidikan dan budaya yang baik akan melahirkan pemikir yang baik, ya. Problem kedua, pendidikan dan budaya yang buruk akan melahirkan pemikir yang buruk. Makanya nyekolahkan anak itu dari tingkat dasar, mungkin ya kalau sekarang TK, ya cari TK yang berkualitas, SD yang berkualitas, SMP, SMA dan seterusnya yang berkualitas. Itu mempengaruhi, ya, cara berpikir seseorang. Le SD sekolah sak mlaku-mlakune, SMP, SMA, kowe mlebu gak mlebu karepmu sing penting bayar SPP. Terus bapak ibu nuntut anaknya mikirnya hebat kayak John Locke, ya jangan mimpi, itu namanya cecek nguntal klopo. Ya kan? Mau kita analisis kasus, contoh kasus, kalau ada orang mengatakan saya membela kaum kecil, wong cilik yang saya bela, tapi lek sing ngomong Bu Megawati sampean percaya gak? Ini pikiran kritis dari empirisisme. Kalau saya nggak percaya, karena Bu Megawati dari kecil lahir sudah di istana presiden. Pernah nggak ketelatan beras ibunya itu? Kan nggak pernah kan ketelatan beras, nggak pernah. Dia sekolah nggak dapat uang saku dari orang tuanya. Dia nggak pernah kok ngaji seperti kita, yang ngaji itu malah guru ngajinya dipanggil ke istana. Terus gimana bisa merasakan jadi wong cilik? Kan kalau kita belajar filsafat empirisisme sih ngomong wong ngono ku ya gak percaya. Lah sing ngomong model-model sampean aku percaya. Ya, membela orang cilik pernah tidak punya beras, nggak punya sangu, sekolah pakai sendal jepit, nyeker. Terus sekarang ganti presiden lagi ini sampai Pak Prabowo. Apa mungkin percaya? Kawalnya Pak Prabowo lahir ke sekolah SD yang luar negeri, ya. SMP SMA di luar negeri, pulang-pulang masuk akademi militer, habis itu sekolah lagi ke Amerika. Terus kan merasa seperti orang kecil kayak kita nih, ya nggak mungkin. La yumkinu lah jadi bahasa Arab ya. Kamu mungkin toh. Jadi kalau ada orang ngomong itu general problemnya dipikir, saya ngomong siapa toh? Ah ya ora mungkin dong, gue kecilik rata soroh kayak aku. Apa tahu tandur matun seperti Bu Mega kesini, Gus Dur ya nggak pernah. Gus Dur dari kecil bapaknya sudah jadi menteri, mau sekolahnya ke luar negeri,
ya, ke Mesir, habis Mesir ke Baghdad, habis ke Baghdad sekolahnya di Inggris. Terus kon tahu soro kapan? Makanya orang yang tidak pernah merasakan jadi orang cilik, wong cilik, gak mungkin bisa membela orang kecil itu sampai 100%. Nih problem statement ya. Kalau ada orang ngomong tuh dengerin dulu, jangan langsung tepuk tangan lu. Apalagi sekarang kan ada medsos ya, direkam orang. Dulu nih katanya dulu, sekarang begini kan gitu. Nah, problemnya ini, saya kasih contoh kasus. Ada seorang mahasiswa semester akhir, ya, akan melakukan tugas penelitian dan PKL untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana. Ini arti sarjana ini. Ada tempat yang baik untuk melakukan penelitian, jaraknya hanya 5 km dari tempat tinggalnya. Nih. Tetapi dia memilih penelitian yang jaraknya 200 km dari tempat tinggalnya. Nah, biaya kalau penelitian yang tempatnya itu dekat, itu biayanya sangat murah. Kalau tempatnya yang jauh 200 km itu pasti mahal. Tapi kenapa kok memilih yang jaraknya jauh? Nah, ini empirisisme membongkar otaknya yang seperti ini dibongkar. Yang berada di dekat kampus itu kualitasnya lebih bagus. Yang jauh dari kampus kualitasnya tidak bagus. General problem. Nih. Nanti kalau punya anak pamitan mau penelitian kemana? Ke Sampang Bu, Sumeneb, ke Bali, ditanya dulu. Jadi orang tua harus punya mikir, oh ini general problem yang dihadapi anak saya. Ya, apa yang dilakukan mahasiswa tersebut cacat logika di dalam ilmu filsafat, ya. Karena latar belakang keluarga mempengaruhi pola pikir seseorang. Ingat tadi yang dikatakan John Locke, ya. Mikir bulat-bulat itu ya latar belakang keluarga mempengaruhi. Contohnya gini, kalau ibu mau mondokkan anaknya, lah apa sih mondok ado-ado angel-angel, itu sih ngomong baik diri padahal gitu. Bapak dewi ngomong lah apa sih bu mangan yang budal mulai nang pondok ibu gak tau bapak. Problem satu, apa yang dilakukan mahasiswa tersebut karena dipengaruhi latar belakang pendidikan dan budaya di lingkungan pendidikan sebelumnya. Okay. Bukan saya yang meliti, ini sudah diteliti John Locke sama kawan-kawan. Pendidikan dan budaya yang baik akan melahirkan pemikir yang baik. Kan simple. Iki ana sing cedhek lah pemilih sing waduh. Itu gak simple. Itu namanya cacat logika. Jadi logical fallacy dalam bahasa Inggris ya, itu namanya cacat logika. Nah, problem yang kedua, apa yang dilakukan mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ya, pendidikan pribadinya yang buruk, budayanya yang buruk, dan budaya pertemanan yang buruk. Nanti kalau punya kasus anak sekolah baik SMP, SMA seperti itu. Karena apa? Kemarin juga saya tanya, itu ada tamu. Kamu naik kelas berapa sekarang? Kelas 5 Pak Yai. Temanmu ada yang nge-vape enggak? Iya, temanku ada yang nge-vape. Orang tanya kaget. Loh, anak kelas 5 harus nge-vape. Tahu nge-vape tahu? Rokokan. Tuh. Ternyata tidak hanya di Badas, di tempat lain juga seperti itu. Ada yang salah satu orang tua saya kasih tahu, Mas, anakmu lho wis ngerokokan nge-vape. Oh nggih Gus, memang kalau jaraken ben roh rasane rokok. Ya latar belakang keluarga yang buruk kan begitu. Ya wis lek bapak ya sudah, kalau bapaknya ngomong begitu, kita ngapain ngomongin anaknya? Oh iya, terjadi seperti itu juga. Saya kasih tahu, katanya sudah biarin anaknya ini. Kalau nggak percaya tanya ke Pak tukang saya yang Pak Ali itu. Mas, enggak Gus, tiba-tiba anak saya itu kalau beli rokok ke sana Gus. Udah bayangin tuh, anak kelas 5 SD sudah rokokan. Itu latar belakang apa? Keluarga kurang mengawasi
latar belakang sekolahnya buruk, mesti kurang pengawasan. Orang tua jarang menyampaikan kata-kata seperti seorang filosof pada anaknya begini, "Nak, sekolah itu penting untuk masa depanmu. Ya, kamu menunda hari ini menyesal kemudian." Nih, eling-eling kata-kata filosof. Kamu masih kecil sudah belajar filsafat. Ingat ini. Nah, sekolah itu penting untuk masa depanmu. Kalau makmu nggak ngasih tahu nih, aku kasih tahu dirimu. Ya. Kamu mau menunda hari ini menyesal kemudian. Orang tua itu hanya berkewajiban membiayai sekolahmu atau kuliahmu. Masa depan ada di tanganmu, bukan di tangan orang tuamu, apalagi di tangan temanmu. Ini filosof yang ngomong, saya ngirukan filosof. Ya, ini kita harus membangun komunikasi kepada anak-anak, kasih tahu pengertian dia biar tidak cacat logika, mikirnya gak keliru. Ada anaknya kepleset dimarahi, tapi karena dari kecil nggak dikasih pendidikan seperti itu. Sekolah yo karepmu, gak sekolah yo wis, sepenting sekolah kok oleh ijazah, ya kan? Karena ada satu kelompok orang tertentu berpikirnya juga cacat. Cacatnya begini, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi, sampai kuliah S2, ujung-ujungnya jadi tani, kuli, jual nasi goreng. Itu contohnya tuh, temanmu itu S2 itu jual nasi goreng tuh, contohnya temanmu S2 itu cuman buka ternak lele itu. Loh, mendingan uangnya untuk modal jualan. Banyak contoh di sini nih, sarjana nganggur tuh banyak Gus di sini Gus. Kita bedah logical fallacy-nya, kita bedah cacat logikanya, kita bedah dari problem general, problem satu, problem kedua. Saya tanya sama yang punya cacat logika tadi, yang katanya sekolah itu nggak penting, ya. Sekolah loh sangat penting karena sudah belajar filsafat. Penemuan canggih seperti HP, Zoom yang kita pakai ngaji hari ini, smartphone, aplikasi Zoom, WA, IG, FB, TikTok, sing dodolan bakul sego goreng, sing dodolan yang dipakai jualan orang-orang itu jual lelenya, jual produk pertaniannya, ya. Jualan kelontongan di pasar. Itu ditemukan bakul sego goreng apa ditemukan ilmuwan di kampus? Semua itu kan ditemukan oleh ilmuwan di kampus melalui penelitian yang panjang. Orang ditemukan sangseng yang jual sego goreng. Lah itulah logical fallacy-nya, cacat logikanya di situ. Memangnya buka toko terus live di Zoom, live di TikTok jualan itu penemunya siapa? Apa kuli bangunan? Nah, kalau ada orang yang ngomong begitu, dia dijawab begitu karena itu cacat logika. Wes paham? Mikir itu nggak usah bulet-bulet, pokoknya sekolah, lek gue pinter mesti pehna uripmu. Gak pula sarjana Gus, tapi uripnya gak enak lo, IP kamu loro kon penak piye? Kan begitu cacat logikanya. Kamu itu mau enak gimana? IP kamu itu 2. IP kamu 4,0 terus cum laude, belum sampai lulus ditelepon Bank Mandiri, silakan Mas kerja tempat saya. Belum lulus ditelepon sama perusahaan-perusahaan, belum lulus ditelepon sama Pertamina Retail, jadi komisaris di tempatku aja Mas. Ya kan? Memang orang Kunjang yang menemukan 5G di satelit itu saudolat sego goreng setiap hari. Dia setiap hari itu ada di ITB, S1, S2, sampai S3 di Jepang itu di lab terus. Bagaimana bisa menemukan komunikasi yang mudah, gampang, diterima di segala galanya, ya dia menemukan 5G. Nah kalau Bapak Ibu kan ikuti 5G, saya bertahan Gus, saya sebagai orang salaf
HP saya yang Nokia ini Gus, HP ini wong salaf ya, wong kuno kan katanya. Ya gak bisa dikirimi WA PDF untuk ngaji akad keempat, gak bisa. Tuh, dulu memang iya ringtone tuku ya kan, sekarang gak bisa, gak berlaku itu. Jangan mikirnya, jangan cacat logika. Jadi kenapa anak kita tidak sukses? Kenapa kita nggak sukses? Karena kita memiliki budaya buruk. Nabi sudah mengingatkan, jangan tidur di waktu-waktu tertentu seperti habis subuh, seperti setelah asar. Nah kita subuh sampai subuhnya cakut tangi anak-anak sekarang. Itu orang tuanya ngerti begini apa nggak khawatir kalau anaknya nggak sukses? Karena budayanya buruk. Energi dirinya itu nggak akan baik karena habis untuk matahari sudah terbit. Ya sudah, aktivitas apapun nanti tidur lagi jam 11, setengah 12, kulailah sampai duhur. Itu ajarannya Nabi, asar gitu. Nah ini membedah cacat logika ya. Kita berpikir itu ada namanya sensasi. Sensasi itu pengalaman lahiriah. Mangan bakso pedes itu namanya sensasi. Ini makan rujak pedes sensasi. Makan mie sampai level setan. Ya saya tanya, dari mana kamu? Tadi sama teman-teman. Kemana? Ke mie gacuan. Wah, mie gacuan itu levelnya pedes sekali. Wah, itu levelnya level setan pedes. Kan mereka juga memberikan level-levelnya itu, level setan lah, level apa. Kalau di Surabaya itu rawon, ya rawon setan. Nah, itu namanya sensasi. Ya, sensasi itu pengalaman lahiriah. Pertama, sensasi itu pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera. Lah tadi kan sudah disebutkan anil hissi, ya, panca indera yang bersifat spontan dan langsung. Begitu pedes itu langsung terasa pedes. Begitu kelilipan ini kan langsung terasa, itu spontan. Ya. Orang kalau dinasihati nggak cocok hati kan spontan wajahnya, walaupun nggak ngamuk kan wajahnya udah kelihatan spontan. Gitu. Jadi bersifat spontan dan langsung itu sensasi namanya, pengalaman lahiriah. Terus kemudian ada objek. Objek dari pengalaman lahiriah adalah realitas konkret yang ada di luar manusia. Ya, realitas tersebut dapat diketahui melalui panca indera. Indra menangkap melalui persepsi. Warna ini hijau banget atau tidak itu tergantung persepsi. Ketajaman mata Bapak Ibu itu berbeda-beda. Ini hijau banget padahal yang lain mengatakan bukan hijau biasa. Ya. Bahkan ada orang yang buta warna. Kemudian ada ide-ide yang diperoleh dari pengalaman lahiriah, misalnya warna, bentuk, tinggi, berat, suara, bau, panas, dingin, dan lainnya. Bapak Ibu itu mendengarkan penyanyi suaranya enak itu hanya persepsi saja kok. Suaraku sih gak enak itu cuman persepsinya sampean aja. Tanyakan bapak saya, kan mesti enak suara saya. Tanyakan ibu saya kan orang paling ganteng di dunia. Tanyakan istri saya kalau nggak percaya. Itu kan persepsi saja tuh, Bapak Ibu, ganteng persepsi saja. Ganteng cantik itu cuman persepsi. Ingat, itu persepsi. Orang yang mengagumi Bapak Ibu itu cuman persepsi. Makanya kadang-kadang orang itu mengagumi, kadang-kadang membenci, itu karena persepsi. Kemudian ada reflection. Ya, ini pengalaman batiniah. Nah ini reflection itu pengalaman batiniah. Nah satu ada refleksi itu, refleksi.
merefleksikan ceramah-ceramah refleksi itu pengalaman batin. Pengalaman batin adalah cara kerja pikiran maupun kegiatan mental. Lek gak tahu ngaji, ilmune kurang, didadak orang disuruh ceramah ya nggak bisa keluar karena di sini nggak ada isinya. Kalau seperti saya didadak wis Gus niki ustadze berhalangan hadir Gus jenengan apa temanya? Lihat di belakang, oh ini bannernya temanya ini langsung bisa karena di sini sudah ada, di sini sudah juga ada. Jadi sensasi sama refleksinya sudah terpenuhi, ada ya. Karena apa? Yang kedua experience, pengalaman. Saya di pondok dulu pengalaman pidato, khitobah, maju bener salah maju aja. Ya, pengalaman penting. Di pondok sudah ada acara, kalau hari tertentu itu ada latihan khitobah, pidato, orasi lah bahasane wong kuliahan, acara pidato. Kon melok gak gelem, kon khutbah gak gelem, kon melok gak gelem, gak mau disuruh ikut. Akhirnya ketika pulang dari pondok, mondok 6 tahun, terus sekolahnya UIN 6 tahun. Orang di kampungnya apa? Persepsinya orang, wah berarti orang ini alim, ini santriwati ini alim. Gus, tolong Gus ini ngapunten nggih lho. Iki piye to? Berarti selama 6 tahun di pesantren, 6 tahun di UIN ngapain? Itulah kata Syekh Athaillah Sakandari, namanya kecelakaan yang luar biasa. Mencari ilmu itu sulit nak, bapaknya harus ngomong gitu. Nah, mencari ilmu itu sulit, tapi nanti lebih sulit lagi kalau kamu terjun ke masyarakat tidak punya ilmu. Aku ora nyindir awakmu, aku ngomong sebagai seorang filosof. Iling-ilingan niku. Wis kadung mondok berapa tahun? Loh, 6 tahun ya, berarti kudu tahlilan kan kudu iso. Berarti besok kalau di sini ada acara kamu yang mimpin tahlil. Gak iso kaploki. Kan itu namanya logical fallacy. Lebih 6 tahun mondok gak bisa ini, 6 tahun mondok gak bisa ngaji. Kuliah sudah berapa tahun? 4 ya. Perlu dibedah otaknya biar tidak cacat logika. Jadi pengalaman ini terjadi ketika kita berpikir, mikir, aduh getun aku no pondok kehafalan Quran, saya jagot hafalan. Makanya saya tanya, ngapain pulang jam 10 malam? Saya masih setoran hafalan. Loh, ya dulu di pondok nggak hafalan? Enggak. Itu contoh aja yang nggak usah jauh-jauh dicontohkan. Jadi ini baru berpikir ketika sesuatu terjadi. Lain dengan ini aman-aman londo gorong teko gak gelem kon ngapalno, kon sinau nggak mau kan, gitu loh. Jadi berkehendak meragukan. Akhirnya apa? Karena berpikir, karena pengalaman, ini kita bisa berkehendak meragukan atau meyakini sesuatu karena mikir. Orang teman sendiko dawuh. Jadi ide-ide dari pengalaman batiniah adalah ide-ide yang muncul bila mana kita melakukan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, itu experience. Kemudian yang ketiga adalah ide. Itu salah ketik ya, ide-ide. Jadi ide-ide ini, pengalaman ini muncul apa saja yang dicerap jiwa dalam kesadaran atau refleksi terhadap sesuatu ya, itu refleksi. Kayak di pengalaman belas kon ngomong piye? Orang nggak pernah punya pengalaman masrahno manten, terus tiba-tiba suruh masrahno, bulet aja ngomong ya. Ada gini, iku mang sopo sing ngongkon wong kuwi nang dhuwur panggung masrahno manten bulet ae. Sekono tekon saja sing masrahno te ketimbang ngono kuwi. Loh, itu terjadi fakta di lapangan. Itulah orang-orang yang memiliki logical fallacy. Oh, ora duwe pengalaman masrahno manten, malah dia ingin menjadi orang manten dan mau. Bodohnya itu kan karena mau.
Yang jadi panten itu misanan aku iki ya apa? Nanti menyodorkan diri katanya, loh, gak beradab. Nah, sekarang kita bedah ini pemikiran-pemikiran, ide-ide Bapak Ibu itu kita bedah. Yang hari ini kita alami, pengalaman batinnya ini bisa dilakukan oleh orang-orang tasawuf ya. Bisa lebih baik kualitasnya kalau dia ngaji tasawuf. Nah, pengalaman lahiriah dari pengalaman hidup ya, akhirnya kita bisa meyakini sesuatu atau meragukan sesuatu. Biar jadi ini. Contoh kecil saya itu awal-awal di pesantren katanya kan kalau Ramadan setan dan semuanya dirantai. Lalu saya malah ketemu setan di belakang. Ditemoni gendruwo lari, lu jarene Mbah Yai emang setan kok dirantai. Nah, contoh yang hari ini baru-baru ini kita dengar. Kita karena ngaji filsafat, kalau ada orang ngomong tuh dengerin dulu. Tenang saja Bapak Ibu orang desa, nggak akan ada pengaruh dengan dolar karena Bapak Ibu tidak beli apa-apa dengan dolar. Itu cacat logika Pak bebal. Loh, ini kita bicara filsafat ya, refleksi sama sensasi. Kita bedah ini karena kita belajar filsafat ya. Saat ini dolar naik 18.000, tiba-tiba muncul ungkapan religius ya, pembelanya itu muncul mengeluarkan jurus-jurus dan ungkapan religius, quote religiusnya muncul, Allah yang menjamin rizkimu. Wes titenono ngomong kok, Allah yang menjamin rizkimu. Kamu jangan khawatir dolar naik karena Allah yang menjamin rizkimu. Apalagi kamu tinggal di desa, kamu tidak perlu pakai dolar. Kalau nggak pernah ngaji filsafat, percaya nggak itu? Saya ngomong Mbah Yai, percaya. Udeng-udengnya sampai 10 kali melingkar di kepala. Semua orang cium tangan sama dia. Jadi kita bedah itu, logika berpikirnya kita bedah. Cacat nggak ngomongin. Cacat itu bukan hanya kaki buntung, enggak. Akal ini juga cacat. Kita bedah logikanya. Kalimat ini adalah kalimat cacat logika untuk menutupi kegagalan pemimpin yang bebal dan gagal dalam bekerja untuk rakyatnya. Pernah terjadi kapan ini? Nah, nama Tuhan dijadikan tameng untuk menutupi kebodohan dalam tata kelola negara, ya kan? Kata Allah menjamin rizkimu, ini namanya manipulasi psikologi yang dilakukan oleh agamawan sebagai bius. Biar orang yang terkena dampak tidak protes. Tenang lho, rezekimu dijamin Gusti Allah. Pemeneh kowe muridé Gus Wit kan diajari wirid mewirid. Kata Allah menjamin rizkimu adalah sihir khoyali. Disihir didem-dem, ya kan? Sihir khoyali atas nama agama, agar rakyat pasrah dan sabar ketika uang negara dirampok oleh pemimpinnya sendiri. Mikiro to, ini mikiro titik lho. Menene nyoblos. Dipikir dulu. Nah, padahal urusan rizki ini ranahnya teologi. Rizki itu ranahnya apa? Teologi. Urusan dolar naik itu namanya urusan ekonomi negara. Ranahnya ekonomi makro. Kalau kuliah di Fakultas Ekonomi namanya ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro tanggung jawabnya ada pada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ketika gagal yang dipecat harusnya siapa?
Ya menteri keuangannya dan gubernur bank sentral. Wong dolar naik kok memunculkan kata-kata religius. Allah yang menjamin rizkimu dengan fase Allah yang menjamin rizkimu. Jangan mudah dibohongi loh. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngomong begitu. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita mengkritik kinerja pemerintah, yang paling cepat bereaksi siapa? Ulama. Langsung mengeluarkan dalil. Pemerintah itu adalah ulil amri minkum. Dan ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kalimat dua, rizkimu dijamin oleh Allah dan pemerintah itu adalah ulil amri minkum, cacat logika enggak? Cacat enggak? Cacatnya di mana? Presiden itu ibaratnya, kalau kita analogikan bis pariwisata, beliau itu sopirnya. Mau jadi sopir ngantuk, giliran kita harus tetap ulil amri minkum, harus taat. Ya kan harus mengingatkan, bos sopir ngantuk tak? Istirahat dulu. Ya kan? Masa tetap taat jegur ke jurang bersama-sama? Ya kita ingatkan. Jika ngantuk, jika tidak bisa mengendalikan, ya kita ingatkan. Wis gak mampu, gak mampu nyopir, lelah karena ini sudahlah, berhenti-berhenti, kita carikan ganti sopir. Wis masih gurung teko nggone tak baleni ganti sopir, aja ngeyel ae, ya kan? Loh, ini filsafat loh ya, ngomong filsafat. Nek ngaji ngene kan sampean gak iso mikir toh. Jadi ungkapan-ungkapan itu tidak tepat. Ya, al ulama warasatul anbiya, ya pemerintah itu ulil amri minkum, Allah menjamin rizki itu enggak tepat. Nah, makanya kalau kita bicara empirisisme sama rasionalisme, maka agama itu sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Jadi kalau ayah pemilu sopo sing paling di depan, kan ya pemuka-pemuka agama. Lah ormas keagamaan itu adalah kumpulan ulama, ya seharusnya mengkritik pemerintah dari sudut pandang agama, bukan malah buka dapur, tuku kulaan ompreng, kan begitu. Loh, ini ormas atau perusahaan? Kok melo-melo? Kalau ormas keagamaan, makanya sekarang tidak bisa mengkritik karena dia juga terlibat di dalamnya. Nah, akhirnya tidak bisa membela rakyat, membela umat dari sudut pandang agama, mengeluarkan dalil akhirnya kan cacat logika. Nabi itu mengajarkan kita kritis, bukan pasrah ngalah. Pun pahim ya masih manggon desa sing foto pinter didik. Ya, kita lanjutkan di paragraf berikutnya, wa taudhihu sanian. Nah, ini nanti kita wa taudhihu, kami akan mengklarifikasi sanian yang kedua. Nanti kita bedah yang kedua, ya. Annan nadhariyata, bahwa bahwa yang dimaksud an-nadhariyatal aqliyata,
dengan teori rasional, ya, yang dimaksud dengan teori rasional, idza kanat, jika dalam jiwa manusia takni, yaitu wujuda afkarin, wujuda ada afkarin fitriyatin, yaitu ide bawaan. Ide bawaan, kalau bahasanya Latin innate idea. Bil fi'li, dalam aktualitas, ladan nafsi, pada jiwa, al insaniyati, manusia, amkin, maka mungkin, liburhani, bagi bukti, alladzi, yang qaddamnahu, dipaparkan di atas, ayyaruda, untuk merespon, alaiha, teori ini, qailan, sebagai berikut. Innan nafsa, jiwa itu, basitoti, sederhana, bidzati, esensinya. Jadi jiwa itu esensinya sederhana. Fakaifa, jadi bagaimana jiwa, fakaifa, jadi bagaimana jiwa, waladat, bisa menghasilkan, dzalikal adadadz-dzakhmi, sejumlah besar, ya, dzalika, ini, ya, ini satu kalimat, dzalikal adadadz-dzakhmi, sejumlah besar, minal afkari, dari ide, al fitriyati, bawaan sejak lahir, bal, sebenarnya, laukana, jika, al aqliyuna, kaum rasionalis, ya jenahuna, benar-benar cenderung, ilal imani, meyakini, bidzalika haqqan, kebenaran ini, lakafa, cukuplah, wajadanana, bagi kami menemukan perasaan batin, al-basyari, manusia, birroddi, untuk menolak, ala nadhariyatihim, teori mereka, li'annana, karena kami,
jami'an semua, na'lamu tahu, annal insana bahwa manusia lahdatu mulai wujudihi keberadaannya ala wajhil ardi di atas muka bumi la tujadu dia tidak ditemukan ladaihi memiliki ayatin fikratin ayatin fikratin ide apapun mahman tidak peduli kanat betapa wadhihatan jelas wa amatan dan umumnya ide itu fil dhihniyati dalam pikiran atau mental al-basyariyati manusia. Benar gak sih ngomongnya John Locke itu cocok dengan Al-Quran? Kan kalau orang Islam kan mesti tanya gitu kan, bener gak, cocok gak ngomongnya John Locke itu dan kawan-kawan sama dengan Quran? Kalau nggak sama saya nggak mau, karena harus sama. Kalau nggak dijelaskan di Al-Quran namanya batal. Kalau nggak ada di Quran namanya bid'ah. Nah ini ternyata oleh Sayyid Muhammad Baqir Shodr ditemukan pendapatnya para filosof empirisisme. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu ya, mim butuni dari perut ummahatikum ibu kamu atau ibumu. La ta'lamuna dalam keadaan tidak mengetahui syai'an suatu apapun ya. Waja'ala dan Allah menjadikan atau memberikan boleh lakum bagi kamu as-sam'a pendengaran wal absara penglihatan wal afidata dan hati la'allakum agar kamu tashkuruna bersyukur. Oh, ragu-ragu kalau ragu-ragu dengan ngomongnya John Locke. Ini Quran juga Allah menjelaskan kamu terlahir itu nggak punya ide-ide apa-apa ya. Terus Nabi yang menjelaskan al-waladu yuladu alal fitrah ya. Al-waladu seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Coretannya mau jadi Majusi, Yahudi, Nasrani atau mau jadi Islam itu tergantung orang tuanya ya.
Ya, terus kita bicara ideas. Ya, ini mengelola gagasan. Ide itu namanya gagasan. Simple ideas. Ini gagasan yang sederhana. Jadi simple ideas itu kita kan butuh data empiris. Ya, data nih. Piro sih jumlah muridmu? Piro sih jumlah ini? Saya ditanya orang kelurahan TPK namanya apa Pak, yang di wilayahnya Bapak, kepalanya TPK siapa? Waduh bingung guys. Ini kalau simple ID sih kan di rekaman. Waduh plonga-plongo ini namanya ya toh. Untung saya karena sudah belajar, wah saya nggak bisa. Oke Pak, ini masih di perjalanan, sebentar lagi. Saya telepon di Fadif, gak mambung ini wah, ketara bebel ini. Di WA ternyata langsung jawab. Di WA satunya, ngapunten Pak Wid niki mau tasik masak kula saja. Aduh. Bayangkan di wilayah saya nggak tahu TPK namanya apa, kepala TPK-nya itu siapa, gurunya itu siapa saja, muridnya siapa saja. Ditanya pejabat di atasnya nggak tahu. Wah. Ini namanya pemimpin bebal. Bebel bahasa Jawa ini. Ya kan? Untung punya inisiatif ya, karena ini langsung WA ke semua lini di WA, terus balas, terus kasih oh ya saya sudah pede kembali dari kebebalan itu, terus saya jawab ini. Akhirnya kita punya ide yang simpel lah. Kalau begitu perlu kita ajak ketemu itu kepala TPK-nya dan semua yang terkait di situ. Tapi karena apa? Sebelum saya nggak pernah, karena itu ben mlaku dhewe dudu urus aku jadi ini pejabat sebelum saya lah ya wes piye ya. Jadi ini simple idea, jadi ini gagasan yang sederhana secara empiris ya. Ditakoki ini nggak tahu. Anakmu rapote piro rata-ratanya? Nggak ngerti dik, pokoknya apik. Yang simple aja nggak bisa jawab ya. Terus bagaimana perpaduan antara pengalaman lahiriah dan batiniah bisa nyambung? Misalnya ide diterima salah satu indera manusia, warna, kan diterima ini mata, kemudian bunyi diterima oleh telinga dan lain. Dan ini sederhana aja nggak bisa. Anakmu berapa berat badannya? Waduh Pak, lupa Pak. Toro nggak tahu rambut anak gue. Tingginya berapa nggak tahu. Bahkan yang lucu kan tanggal lahirnya anak juga nggak tahu. Tahu bapaknya terupora. Nah ini ada lagi yang kompleks ideas. Kerja akal terhadap simple ideas tadi ini kompleks ideas dengan cara membandingkan, mengabstraksi, menghubung-hubungkan ya pandangan-pandangan sederhana tersebut ya. Gagasan kompleks ada 3 jenis: substansi, model. Kalau kita mau meneliti sesuatu kan ada modelnya, apa modelnya ya. Kalau bikin baju aja tanya modelnya, cut bray apa begi apa kan ada modelnya gitu loh. Dan relasi, kausalitas. Nah ini kita bedah lagi, ini yang masih kita alami hari ini. Kita ngaji tafsir Quran ya, menjelaskan tentang Musa dan Fir'aun. Ada ulama itu yang dulunya ikut Musa, tapi ternyata dia membela Fir'aun. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'urok ya, Bal'am bin Ba'urok. Bal'am bin Ba'urok itu ulamanya Nabi Musa yang membela Fir'aun. Bal'am berkata kepada orang-orang itu, kalau mau mengkritik Fir'aun yang santun, pakai adab. Saya langsung kaget loh, kok ono saiki Bal'am-Bal'aman. Jadi Bal'am itu kalau bela Fir'aun, kalau dikritik rakyatnya, rakyat disuruh beradab. Kalau ngritik yang santun, yang beradab. Ini kalau kalian mau mengkritik Fir'aun yang santun, karena nabi kalian kalau mengkritik Fir'aun itu santun. Dengan cara-cara yang beradab dan santun. Loh, bayangkan.
Ya kan di HP berarti gak ero ngomong ngene iki. Nah, sejak peristiwa itu para filosof itu ya mempelajari nada bicaranya Nabi Musa, nada bicaranya Fir'aun, nada bicaranya Bal'am bin Ba'urok. Ya, akhirnya ditemukan teori dalam filsafat namanya tone policing. Tulisannya tone, bahasa Inggrisnya tone, terus policing itu bahasa ditulis tone policing. Ya, artinya aturan nada bicara. yakni Fir'aun itu selalu mempermasalahkan nada bicara pengkritiknya. Ya. Sejak itu para filosof mempelajari para pemimpin dunia. Ternyata setiap pemimpin jika dikritik rakyatnya selalu mempermasalahkan nada bicaranya dan memenjarakan rakyatnya itu karena nada bicaranya. Baca itu sejarah, bacalah Indonesia, sejarah Indonesia, jangan gak usah sejarah jauh-jauh. Teman-teman politisinya dipenjarakan ya karena mengkritik. Jadi ini itu tone policing yang dipermasalahkan. Nah, kita bedah dulu dengan teori filsafat, empirisisme dan realisme ini. Ya. Dalam Al-Quran, Fir'aun adalah simbol tirani dan pemimpin bebal karena dulu Fir'aun adalah penjual sayur. Ngerti lah Fir'aun tukang lijo awalnya itu, gak ngerti toh? Iya, Fir'aun dulu itu bakul sayur keliling. Ya. Bal'am selalu menggunakan nasihat religius untuk membela Fir'aun demi jabatan dan duniawi. Nah, di balik itu menggunakan nasihat licik bernama tone policing. Sebagai siasatnya adalah menggunakan tone policing. Nada bicara dipermasalahkan adalah Bal'am selalu mempermasalahkan tata krama para pengkritik, itu Bal'am. Bal'am menuntut adab dari rakyat yang sedang tercekik ya, oleh kekejaman Fir'aun. Namun dirinya bersama Fir'aun ya, menindas dan mencekik rakyatnya tanpa beradab. Ustaz, beradab enggak? Nah, kita bedah ini analogi Nabi Musa alaihissalam. Musa tenang ya, menghadapi Fir'aun itu tenang, tidak mengkritik di mana-mana. Kalau sekarang kan wis bingung kritik lewat konten, lewat podcast ya. Musa mengkritik Fir'aun menggunakan analogi Bal'am dan Fir'aun sendiri. Jadi apa yang jadi pikirannya Fir'aun dan Bal'am digunakan untuk menyerang balik Fir'aun. Musa tidak melakukan caci maki. Tidak melakukan caci maki murahan gitu enggak. Itu zaman Nabi Musa dianggap murahan. Nah, Nabi Musa membongkar kebobrokan Fir'aun ya untuk merebut opini publik. Nah, Musa menggunakan tongkat yang di Quran itu duduk tongkat kayak sapu, bukan. Tongkat itu data, paham? Terus diomongin nggih tongkat, terus dibayangkan tongkat dadi ula. Ketawara mendawetit. Tongkat yang dibawa Musa itu adalah data empiris untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu tidak main-main, untuk menelanjangi penyihir istana. Terus ceritanya digambar no komik, tongkat-tongkatnya para penyihir istana Fir'aun kuning-kuning dadi ula. Terus konten mbok sing maju didik lek nafsir Quran. Yang tongkat yang dibawa Musa adalah data empiris dan rasional untuk membongkar kebobrokan orang-orang istananya Fir'aun. Itu loh. Musa membiarkan luapan amarah rakyat awam yang tercekik. Dijarno wong tercekik itu dibiarkan dulu. Tugas kita kan meneladani Musa yang menggunakan strategic action, tidak menggunakan emosi. Tongkat Musa membelah lautan, itu membelah data.
Domain belah lautan digambar dies lautnya bengkak. Enggak, itu bahasa sangat canggih. Allah menceritakan kena kok gambarno laut dibelah. Ini Musa membelah data-data yang disembunyikan oleh penyihir-penyihir istana. Dan saya kan banyak juga kan penyihir istana kan banyak. Jadi membelah lautan itu data dibelah, fakta, pemikiran kritis ketika membelah kebodohan dan kelicikan penyihir-penyihir istana di zaman Fir'aun. Ya, paham gak kira-kira? Lama-lama mikir sih, aduh. Nah, akhirnya Fir'aun itu menggunakan namanya false delima palsu, di mana ya situasi di mana orang hanya diberi pilihan A atau B, padahal masih banyak pilihan-pilihan. Maunya Fir'aun itu memindahkan istananya, karena istana yang berada di Sungai Nil itu mau amblas, pindahkan ke Alexandria, terus bangun piramida. Ya. Nanti makin belajar filsafat makin pinter, makin takut. Terus makin sembrono berarti gak pinter. Ya, bisa diterima, akal sehat. Jadi nanti kalau ada pemilihan kepala desa itu dia kampanye tulis tuh, saya kan udah mengaji filsafat empirisisme. Kalau saya menang bengkok itu dikasihkan kepada rakyat desa. Tak catat loh ya, aku ngaji filsafat empirisisme sama realisme. Bengkoknya berapa lurah itu? Oh, bengkoknya 14 sembau. Dibagi berapa ini. Harusnya rakyat kan langsung nyodorkan kertas hitam di atas putih. Kalau nggak penuhi gimana sama 3 bulan out, nah, kan gitu. Jadi Musa itu melawan dengan politik, bukan melawan dengan kritik-kritik murah. Inilah. Ada pertanyaan? Nah, perlu bawa tongkat Musa untuk membelah data, itu harus bawa tongkat Musa. Jangan mikirnya diberi ayat oleh Allah, tongkat Musa membelah lautan terus dibayangkan, terus bikin film lautannya bengkak. Ya enggak, tongkat itu adalah data empirisnya Nabi Musa untuk membelah kebohongan-kebohongan para penyihir istana Fir'aun. Jadi Bal'am bin Ba'urok itu ulama rasa buzzer kalau zaman sekarang. Ya, tahu buzzer toh? Zaman komentar apa itu langsung diserang ininya. Komentar apa diserang. Lah itulah ulama rasa buzzer Bal'am bin Ba'urok. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini semoga membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina
walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa khalana wa la yaf'aluka syai'un min umrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.